Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari tidak lupa kita untuk senantiasa mengingatkan diri kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan itu kita terdorong untuk senantiasa bersyukur kepada Allah taala. Karena sungguhnya betapa sangat banyaknya kelalaian kita terhadap nikmat Allah. Sedangkan nikmat Allah turun setiap detiknya kepada kita yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan nikmat yang dikatakan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, ini saya tidak akan bisa. Yang kedua, Bapak sekalian, terima kasih banyak kepada Bapak Takmir dan pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, minta maaf pada bapak-bapak sepuh. Kita duduk di atas bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian. Yang keempat, bapak sekalian, mari kita sedikit mengambil fawaid dan merenungkan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Mau gak mau, suka atau tidak suka, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Yang kaya, yang miskin, yang saleh, yang thaleh, siapapun tidak ada yang bisa menahan diri dari datangnya al-maut. Yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar banyak-banyak mengingat kematian, itu akthiru dzikra hatimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Al-maut dikatakan penghancur kelezatan karena ketika datang al-maut maka akan diputus semua kelezatan yang sedang kita nikmati. Afara'aita immata'nahum sinin. Bagaimana pendapat Anda ketika kami Allah telah berikan kepada Anda kenikmatan yang bertahun-tahun? Ada yang menikmati harta, menikmati jabatan, menikmati keindahan dirinya dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Lalu datang pada mereka apa yang dijanjikan Allah, yaitu al-maut. Maka saat kedatangan al-maut, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un,
semua kenikmatan yang mereka nikmati tidak bisa mencegah datangnya al-maut. Tidak lagi berguna bagi dia. Jabatannya setinggi apapun, jika al-maut datang, maka kematian akan merenggut kenikmatan jabatan dan dia tinggal pasrah untuk dibawa menghadap Allah Ta'ala. Jadi konglomerat sekaya apapun, ketika datang al-maut, maka hartanya tidak bisa dipakai untuk menolak datangnya malaikat maut. Dia tinggal pasrah untuk dibawa menghadap Allah Ta'ala. Sehebat apapun jadi jenderal yang besar, yang luar biasa, kedatangan al-maut tidak bisa dia usir. Dia tinggal pasrah untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia menghadapi hari-hari pertanggungjawaban dia kepada Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar kami Allah akan menguji kalian, baik dengan hal-hal yang tidak Anda sukai, sakit, miskin, bangkrutnya perdagangan, hilangnya jabatan, dan yang semisalnya yang dirasa tidak dia sukai. Allah akan uji setiap kita dengan hal-hal yang ada yang tidak kita sukai, atau Allah uji kita dengan hal-hal yang sangat kita sukai. Sehingga semua yang kita hadapi hakikatnya adalah ujian Allah Ta'ala. Yang Allah inginkan, apakah kita akan menjadi abdan syakuran ketika diberi nikmat, atau kita akan menjadi abdan saburan ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang dia dengan ujian Allah ini dia tampil menjadi abdan syakuran ketika berlimpah nikmat, dan menjadi abdan saburan ketika diuji dengan hal yang tidak dia sukai, maka Allah gelari mereka dengan nikmal abd, sebaik-baik hamba. Sebagaimana Allah telah menguji Nabiullah Sulaiman dengan kerajaan yang kuat, dengan segala fasilitas yang lengkap, dengan keluar biasaan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Yang angin Allah tundukkan untuk Nabiullah Sulaiman, yang jin Allah tundukkan untuk Nabiullah Sulaiman, yang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa binatang, tapi Nabi Sulaiman persis sadar persis ini semuanya adalah ujian Allah, sehingga beliau mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semata-mata adalah karunia dari Rabbku. Nabi Sulaiman tidak menisbatkan nikmat kepada dirinya. Semuanya nikmat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mengujiku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Demikian juga Allah telah menguji Nabiullah Ayub dengan sakit yang bahkan belasan tahun. Dan Ayub tidak mengeluhkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Ayub sangat bersabar dengan penyakitnya, yang kemudian dua-duanya Allah berikan gelar yang sama, ni'mal abd, yaitu sebaik-baik hamba. Dunia kita sekalian adalah yaitu tempat Allah menguji kita. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan, dan hanya kepada kami Allah kalian akan dikembalikan. Terus sekalian, kita ingin sedikit fokus berkaitan dengan kalimat terakhir, yaitu wa ilaina turja'un, dan kepada kalian dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Terus sekalian, sehingga hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah Ta'ala. Yang perjalanan itu melewati pos-pos penting yang perlu kita untuk bersama-sama renungkan, sehingga kita mempersiapkan diri baik-baik agar kita senantiasa bisa sukses
melalui pos-pos penting sampai kemudian nanti terminalnya, ujungnya adalah Al-Jannah. Bapak sekalian, yang pertama, sekarang kita diingatkan Allah kita sedang berada di dalam kehidupan dunia. Yang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau datang mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila ilallah biqalbi wa himmati la bi badani. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawarih. Beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah. Ketahuilah sungguhnya hamba itu dalam meniti perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan kesah-kesahnya oleh biqalbi wa himmati, oleh kondisi hatinya dan cita-citanya. Fataqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawarih. Takwa itu hakikatnya takwanya hati, bukan takwanya anggota badan. Kalimat Al-Imam Ibnu Qayyim sekalian mengingatkan pada kita sekalian bahwa kita ada orang-orang yang sedang meniti perjalanan menuju tangga-tangga kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang mereka paling bisa bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata beliau bahwa meraih kemuliaan ini yang menentukan adalah hati kita dan cita-cita kita. Maka orang yang paling sukses meniti tangga-tangga kemuliaan adalah orang mereka paling sehat hatinya, paling bersih hatinya, sebagaimana sehatnya badan. Kalau kita naik tangga, maka yang paling bisa sukses menaiki tangga ini yang paling sehat badannya. Kalau badannya sehat, ya naik itu ringan aja, nyak sampai dia atas itu dengan sangat gampang. Tapi kalau minta maaf punya penyakit jantung, dia naik tangga sudah menggeh-menggeh, 1, 2 tangga sudah ngos-ngosan, dia harus istirahat dulu cukup lama dan diukur nggak boleh lebih dari sekian tangga. Akan susah. Apalagi minta maaf stroke, bawa tangannya aja susah, bawa badannya aja susah, apalagi pakai naik-naik. Akan kesulitan. Semakin dia tidak fit, semakin dia tidak sehat, akan semakin sulit dia meniti tangga-tangga. Hati yang sehat, itulah qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit maksiat, penyakit penyimpangan-penyimpangan. Orang yang paling bersih hatinya, orang yang mereka paling yaitu cepat meniti tangga-tangga kemuliaan ini di hadapan Allah Ta'ala. Ibaratnya orang itu naik, kalau dia maksiat, maka dia melorot. Dia melorot. Seharusnya sudah sampai di sini, tapi maksiat dia melorot. Begitu melorot, bisa dia memang naik tinggi lagi, tapi bisa tambah melorot atau bisa naiknya terhambat. Maka para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, perhatian mereka kepada hati mereka sangat fokus. Perhatian mereka kepada hatinya sangat besar. Mereka akan selalu meniti hatinya. Dia akan sangat teliti, sebagaimana telitinya orang yang mereka merawat badannya, yang fokusnya hanya kepada badan. Sampai ada orang yang mereka dalam rangka merawat badannya,
itu disediakan budget khusus. 1 bulan bisa sampai ratusan juta, ada yang 200 juta, ada yang sekian ratus juta. Itu untuk bisa tampil badannya seger, badannya bagus, kemudian tampilannya menarik. Itu urusan orang yang mereka hanya fokus kepada tampilan badan. Tapi hatinya dibiarkan rusak, hatinya dibiarkan busuk, hatinya tidak sama sekali diperhatikan. Ini orang yang mereka tidak tahu hakikat kehidupan. Orang kayak gini adalah orang yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kehidupannya orang-orang yang lalai, yang mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kehidupannya tidak melampaui urusan perut dan syahwat, sehingga urusannya hanya bagaimana bisa makan kenyang, bagaimana bisa senang-senang, bagaimana bisa membangun khayalan-khayalan tentang kehidupannya, tapi sama sekali enggak tembus sampai kepada Allah yang menciptakan dia, yang itu akan memintai pertanggungjawaban dia. Makanya sekalian Allah ingatkan, model kehidupan kayak gini sungguhnya hanya model kehidupan orang-orang kafir, yang Allah katakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu makan sepuasnya tanpa tahu batas-batas halal haram, makan anjing, makan babi, makan atau minum khamr, minum semua apa yang mereka inginkan. Biarkan mereka makan sepuas-puasnya tanpa ada batas. Kalau mukmin terbatas, harus yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban, tidak boleh sembarang dia masukkan ke perutnya, harus dari usaha yang halal, jangan sampai dari usaha yang haram. Wa yatamatta'u, silahkan mereka bersenang-senang tanpa batas. Mau zina lancar, mau melampiaskan apapun lancar, semuanya mengumbar kesenangan sesuai dengan nafsunya. Wa yulhimul amalu, biarlah mereka membangun angan-angan melambung setinggi-tingginya. Fasawfa ya'lamun, tapi mereka nanti akan tahu persis dampaknya, akibat akhirnya dari semua perbuatan yang mereka lakukan. Bapak sekalian, seorang mukmin, orang yang mereka akan perhatian dengan hatinya, bukan orang yang lalai. Maka Allah ingatkan, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalian wahai mukmin, jangan seperti orang-orang yang mereka melalaikan Allah, lalu Allah hukum mereka, bahkan mereka lupa dengan dirinya sendiri. Itulah orang-orang fasik, orang-orang yang mereka hidupnya tenggelam dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, yang pertama, bahwa kunci kesaksian kita meniti kehidupan menuju Allah adalah hati kita. Maka perhatikanlah hati kita. Hati kita ini kondisinya kayak badan. Kalau kita ingin merawat badan kita baik, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memberikan asupan-asupan yang bergizi. Itu tuntutan untuk badan sehat, badan tetap baik. Dia memberikan asupan yang bergizi, makanan minuman yang bergizi, dia olahraga yang cukup, dia istirahat yang cukup. Ini adalah yang pertama. Dengan begitu insyaallah badan akan sehat baik. Yang kedua, hendaklah dia betul-betul cegah. Jangan sampai ada zat-zat yang beracun yang akan merusak badan kita yang masuk ke tubuh. Sehingga dia betul-betul hindarkan untuk mengkonsumsi, memasukkan ke tubuh yang hal yang akan bisa merusak tubuh. Yang ketiga,
kalau sudah kadung kemasukan zat-zat yang beracun, yang tidak bermanfaat, yang bisa merusak, maka keluarkan racun-racun itu. Dia detox, bagaimana dia betul-betul bisa mengeluarkan racun-racunnya itu. Maka dengan ini insyaallah dia akan sehat. Hati kita persis juga seperti itu. Kalau hati kita pengen sehat, satu, maka masukkan ke hati kita asupan-asupan yang bergizi. Kalau disingkat asupan yang bergizi itu adalah semua, ini semua rincian iman dan amal saleh, itulah asupan yang bergizi. Semakin dia yaitu betul-betul memperhatikan imannya dan amal salehnya, maka dia akan semakin betul-betul dia memiliki hati yang sehat, hati yang lebih sempurna. Kesempurnaan jiwa kita sangat berkaitan dengan bagaimana menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal saleh. Tentu ini rincian iman dan amal saleh sebuahnya apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bapak sekalian, jagalah diri kita dari semua perkara maksiat yang akan bisa mengantarkan kepada matinya hati kita. Maksiat itu kayak racun. Racun itu ada yang ganas, yang begitu ditenggak langsung teksak, langsung bisa mati. Ada racun yang dampaknya itu boleh jadi sekian tahun baru berdampak, menumpuk terus dalam tubuhnya. Maka racun bentuk apapun, bagaimana dia bisa betul-betul mengusahakan, dia betul mencegah untuk masuk ke dalam dirinya. Maka jangan sampai kita tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan yang kata Al-Imam Ibn Al-Mubarak, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa yurithu dhulla ithmanuha. Saya lihat dosa-dosa itu mematikan hati. Artinya hati itu sampai mati itu ada prosesnya. Di antara prosesnya adalah kebiasaan dia terus melakukan dosa. Yang tadinya orang yang berbuat dosa ini kalau masih bersih, itu kalau baru pertama kali mau berdosa itu gemeter. Dia pasti ada getaran-getaran yang betul-betul membuat dia sangat ketakutan. Tapi kalau sudah biasa akan sangat lancar dan bahkan menikmati dosa itu. Minta maaf, kata sebagian orang, kondisi hati kita ini kayak ketika orang masuk WC. Masuk WC dulu, istilahnya minta maaf, jumbleng namanya. Itu kalau begitu masuk itu baunya breng. Dia seakan-akan mau muntah dengan baunya itu. Tapi lama-lama kalau udah berapa waktu di situ agak lama, bahkan bisa menikmati, bahkan minta maaf bisa sambil ngerokok di dalam WC. Sehingga sangat menikmati suasana di tempat yang ini, yang sungguhnya nggak bisa bersatu antara masuk mulut dengan yang dia sedang di situ. Mas kalian, orang maksiat seperti itu. Orang maksiat itu kalau baru pertama kali getarannya akan kuat banget. Allah kata Nabi meletakkan wa'idullah fi kulli qalbin muslim. Allah meletakkan sinyal di dalam hatinya seorang mukmin. Kalau dia ingin maksiat, dikatakan jangan. La taftah. Jangan kamu buka korden itu. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu intip-intip maksiat. Tapi kalau ini kemudian diabaikan, sinyalnya tadinya kuat. Kalau itu ibarat siren itu bunyinya kuat banget. Tapi kalau ini diabaikan, berkali-kali diabaikan, maka bisa sampai dol. Sehingga sudah nggak ada lagi sinyal yang mengingatkan, mau maksiat lancar-lancar aja. Copet itu boleh jadi, kalau mau nyopet pertama kali, mesti tangannya gewel, rodok. Tapi kalau udah biasa lihai nyopet, saset-saset, sehingga lihai banget nyopetnya itu. Maksiat seperti itu pula ini ketika mewarnai hati manusia. Sampai bisa, makanya sampai bisa membuat maksiat itu tingkat hati itu menjadi mati. Sehingga tidak lagi bisa merasakan yaitu pedihnya maksiat.
Orang yang pertama kali maksiat itu kayak luka yang membuat dia perih. Dia akan nangis, dia akan nyesel, dia akan gemetaran, dia akan mewarnai perasaannya yang sangat luar biasa. Tapi kalau sudah kemudian biasa, sama sekali nggak ada rasa nyesalnya, bahkan bisa menikmati. Kata ini para salaf kita, ini kayak luka. Orang yang sarafnya itu masih utuh, masih sehat, itu kalau dicubit aja sakit, apalagi digores dengan silet, tambah pedih sakit. Tapi kalau sudah sarafnya mati, itu walaupun diamputasi, digorok atau dipotong, itu nggak kerasa apa-apa. Begitulah kurang lebih ini berkaitan dengan kondisi perasaan orang yang mereka bermaksiat. Sekalian, kalau sudah kadung keracunan hati kita, dengan berbagai macam maksiat, kadang-kadang nggak langsung atau kadang-kadang nggak terasa kita bermaksiat, tanpa sadar kadang-kadang kita tenggelam dalam maksiat. Minta maaf sekalian, apalagi di zaman IT seperti kita, zaman internet, yang maksiat itu hampir mewarnai seluruh kehidupan kita. Minta maaf, HP yang di tangan kita adalah diantaranya sebagian dari sumber maksiat. Berapa sangat banyak di HP kita tampilan-tampilan yang mengantarkan kita kemudian terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka apabila tidak hati-hati, ya HP betul-betul menjadi sumber maksiat bagi jenis seorang. Sehingga kadang-kadang maksiat itu sadar nggak sadar kita lakukan, atau dengan sengaja kita melakukan maksiat. Maka kalau sudah keracunan maksiat kayak gini, bersihkan dengan cara ini taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah, memperbanyak taubat dan istighfar. Idza atnaba dzanban, orang itu kalau dia melakukan dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan satu titik hitam. Wa intaba wa naza'a wastaghfara sukila qalbu. Kalau dia kemudian cabut, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia bersihkan dosanya, dia beristighfar, hatinya akan kembali kinclong. Kayak cermin, kalau ada titik-titik hitam, nokta hitam, kotor, kemudian dia lap, dia clear kembali, kinclong kembali. Itu kurang lebih perawatan hati yang secara singkat demikian para ulama kita mengajarkan. Sekalian perhatikan kita, apakah kita termasuk orang yang suka memperhatikan hati kita, atau kita orang yang cuek dengan kondisi hati kita. Yang jelas Allah ingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba Allah, berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. At-taqwa fahahuna, takwa di sini, tapi letaknya dalam hati manusia. Dan Allah ingatkan agar kita sering-sering ngecek takwa yang ada di hati kita ini. Jangan sampai kita salah, keliru, atau salah sangka. Kita sangka telah membawa bekal emas, padahal yang kita bawa kerikil-kerikil yang tidak berguna. Saatnya nanti dikeluarkan, ternyata kerikil bukan emas. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan amal dia yang kemarin-kemarin untuk menghadapi hari esok, dini hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah Anda kepada Allah. Allah tahu persis tentang perbuatan setiap hamba. Sehingga kita diperintahkan muhasabah, ngecek terus bekal kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, di dunia ini yang merupakan bagian dari perjalanan kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia ini ibaratnya pasar akhirat. Ini pasar yang akan mengantarkan kita masuk ke kampung akhirat. Maka perhatikan diri kita. Kita termasuk tujarul akhirah, atau kita termasuk ini orang yang justru tidak pernah berdagang dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi, manusia itu kalau tidak berdagang dengan Allah, pasti dia akan berdagang dengan setan.
kullu nasi yaghdu. Setiap manusia itu kayak pedagang yang pagi-pagi dia keluar rumah untuk membeberkan barang dagangannya. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ada orang yang mereka menjual dirinya, lalu dia untung besar, bisa membebaskan dirinya dari segala kesengsaraan. Successful. Ada orang yang mereka ini berdagang dan bangkrut, sehingga dia betul-betul sangat rugi dengan perdagangannya, sengsara. Berdagang dengan siapa yang dia untung besar? Jawabannya berdagang dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah membeli dagangan kita, Allah akan beli dengan keuntungan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ashrah ila sab'imi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Maka orang-orang yang berdagang dengan Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang beruntung. Maka Allah mensifati mukmin yang berdagang dengan Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Yang Allah juga katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang perdagangannya di dunia, hasilnya menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang Allah Subhanahu wa taala sekalian menjadikan setiap amal soleh kita adalah barang dagangan yang akan Allah beli. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, orang-orang yang mereka itu membaca kitab Allah, tilawah itu, Bapak sekalian, maknanya ada ittiba. Sehingga orang yang melakukan tilawah itu, tahapan pertama membaca huruf-huruf Al-Quran. Kedua, melakukan tadabbur sehingga faham isi kandungannya. Ketiga, tahapannya kemudian mengamalkan isi kandungan Quran. Ulama kita mengingatkan sekalian, Allah memerintahkan, Allah menurunkan Quran untuk diamalkan. Tapi manusia kebanyakan menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Artinya Allah ingin Quran ini kitab panduan kita harian. Bagaimana 24 jam kita ini berpandukan dengan Quran. Tapi kebanyakan manusia menjadikan Quran sekedar bacaan. Amal bacaan sebagai amalan. Sehingga cukup bagi dia hanya membaca yakni Quran. Maka hati-hati, Bapak sekalian, minta maaf kalau kita semangat belajar tahsin, bagus, belajar tajwid, bagus. Tapi kalau tidak semangat belajar tafsir, hati-hati. Apa sih yang dicari dengan dia mencukupkan belajar tahsin? Apa biar suaranya bagus, kemudian manusia bisa memuji kita, sehingga kita punya kedudukan di depan manusia? Padahal yang harusnya kita cari pertama kali adalah keridhaan Allah. Caranya tentu dengan memahami Quran, bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Quran. Maka kata Nabi, nanti akan ada orang belajar Quran, yata'ajjalun wala yata'ajjalun. Akan ada orang belajar Quran tapi hanya untuk cari makan, untuk cari dunia, cari uang, cari kedudukan, cari prestasi-prestasi duniawi, tidak untuk yata'ajjalun, tidak untuk cari kampung akhirat. Yata'akalun. Ada orang yang mereka cari ini belajar Quran hanya untuk cari makan. Ini diingat oleh Nabi kepada kita. Sehingga ada orang-orang yang mereka kelihatannya hafal Quran, tapi sama sekali tidak memahami isi kandungan Quran. Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka hafal Quran, membaca Quran, tetapi tidak sampai melewati tulang tenggorokannya, alias tidak memahami isi kandungan Quran.
Sekalian, orang yang mereka membaca Quran, menegakkan salat, kemudian berinfak baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kata Allah apa? Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah orang-orang yang sedang berharap perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Sekalian, orang yang mereka berdagang dengan Allah, Allah akan beli setiap perdagangan dia. Tidak ada satupun jenis amal saleh yang dia lakukan yang tidak dibeli oleh Allah Ta'ala. Itulah mana Allah adalah Allah Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri setiap kebaikan seorang hamba. Sehingga nyuwun ngapunten Bapak sekalian, minta maaf, tidak ada istilah bagi orang mukmin itu tetesan keringat yang sia-sia, capek yang sia-sia, pengorbanan harta, pengorbanan jiwa yang sia-sia. Semuanya akan direkap oleh Allah, nggak ada yang ketinggalan, yang kecil maupun yang besar. Semuanya akan direkap dan akan dia dapatkan di dalam kitab catatannya dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sampai ketika Allah menanyakan kepada orang yang menerima kitab catatan, adzola maka kata batil hafidun, hambaku, apa malaikatku ada yang salah, ada yang mendolimi anda, salah mencatat, berbuat baik, lupa mencatat, dan seterusnya. La ya Rabb. Enggak ya Rob, sudah komplit semuanya. Mas sekalian, ini kalau kita berdagang dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berdagang dengan Allah, mas sekalian minta maaf, otomatis sadar atau tidak sadar kita pasti berdagang dengan syaitan. Dan syaitan minta maaf nanti akan bloko suto, blak-blakan, terang-terangan, pidato di hadapan ahli neraka saat mereka sudah diputuskan menjadi ahlun nar. Dia akan pidato di mimbar api dengan terang-terangan mengatakan kepada ahlun nar. Apa katanya? Allah katakan di dalam ini surat ini Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kata Allah, iblis akan berbicara di mimbar api saat ahlun nar telah masuk neraka. Demikian kata Al-Imam Hasan Al-Basri, iblis akan pidato di mimbar api di hadapan ahlun nar. Apa pidatonya? Semua isi pidatonya itu semakin membuat mereka nyesel. Penyesalan yang semakin mendalam. Sudah dia masuk neraka, iblis ternyata bloko suto bagaimana bicara belak-belakan pada mereka yang semakin membuat mereka nyesel. Di antara isinya, innallaha wa'atakum wa'dal haq. Wahai ahlun nar, Allah telah berjanji kepada manusia dengan janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun juga telah berjanji kepada kalian, tapi janjiku palsu. Aku selisihi. Di dunia ini sekalian, Allah punya janji kepada mukminin, dan syaitan juga memberikan janji-janji. Janji Allah, kata Allah, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billail gharur. Kalian jangan tertipu dunia, jangan tertipu oleh setan dalam memegangi janji Allah, karena dunia sangat menipu, bisa membuat Anda lepas dari janji Allah. Setan akan juga bisa membuat Anda lepas dari meyakini janji Allah, seakan-akan janji Allah menjadi hanya angan-angan kosong saja. Sehingga manusia tidak bersabar untuk memegangi janji Allah karena tertipu dunia dan tertipu oleh setan. Berapa banyak orang yang mereka tenggelam dengan fitnah dunia, kemecer dengan harta, kemecer dengan jabatan, kemecer dengan keterkenalan, akhirnya agama dilepas, nggak peduli sama sekali. Mau dia tenggelam dalam kufur, syirik, nifak, penyimpangan, maksiat, yang penting dapat dunia.
Ini yang dikatakan Nabi dengan istilah yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Dia telah jual agamanya hanya untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Kemudian kata setan, aku juga berjanji tapi janji aku selisihi. Di dunia ini setan ngasih janji-janji, tipuan. Setan itu akan membuat kalimat-kalimat yang indah tetapi penuh dengan tipuan. Zukhrufal qawli ghurura. Kalimat yang super indah, yang dihias-hiasi, tapi itu kalimatnya racun semuanya, tipuan semuanya. Kotoran dibungkus dengan bungkus yang bagus. Ini kesengsaraan, tapi diungkapkan dengan ungkapan yang kelihatannya Masya Allah. Kamu, kalau mau seneng, umbarlah hawa nafsu kamu. Pengen maksiat turuti aja, pengen zina turuti aja. Semuanya akan membuat Anda fresh. Angan-angan setan membuat manusia kemudian tidak pernah bisa ngempet, tidak pernah bisa nahan perbuatan maksiat kalau sudah pengen maksiat. Maksiat itu sehingga seakan-akan kenikmatan dan puncak kenikmatan. Tapi kata setan, janjiku sekarang aku selisih semuanya sehingga nggak pernah ada orang yang mendapatkan, yaitu benarnya janji setan. Semua akhir perbuatan maksiat di dunia menyengsarakan, apalagi di akhirat. Bayangkan sekalian, sudah jadi profesor, sudah jadi doktor, punya jabatan yang tinggi, punya gaji yang banyak, punya nama yang harum. Begitu maksiat, runtuh semuanya. Sehingga alangkah sangat, ini seakan dunia kiamat. Sehingga semua yang telah dia bangun istana megah itu seakan-akan runtuh dengan kemaksiatan yang tidak lagi dia rasakan nikmatnya. Itu di dunia. Di akhirat, bagaimana lagi dengan yang lebih menyengsarakan dia. Kemudian kata iblis, ini wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum. Saya ini sesungguhnya enggak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Saya hanya bisanya gelembuk-gelembuk, ajak-ajak, ayo, kemudian ngasih hiasan-hiasan, nipu-nipu. Tapi ternyata kamu ikuti. Maka fala talumuni walumu angkusakum, celalah diri kalian sendiri, jangan mencela yaitu diriku. Ma'ana bimusrihikum wa antum bimusrihiyya. Sekarang saya nggak bisa menolong kalian sebagaimana kalian nggak bisa menolong saya. Bapak sekalian, ini orang yang berdagang dengan iblis akan tertipu. Maka lihatlah Bapak sekalian, sekarang kita sedang berdagang dengan Allah atau sedang berdagang dengan setan, itu akan sangat berdampak dengan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, masuk panjang banget pencarian kita, tapi kita buat yang terakhir yang sekarang ini. Bapak sekalian, ketika penutupan hidup kita, Nabi kita ingatkan, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Aisyah pernah kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, tentang kebencian kepada kematian. Kulluna nakrahul maut, kita semuanya orang-orang yang benci kepada kematian. Betul nggak? Kata Aisyah ini. Betul nggak Pak? Kita ditawari sekarang, Pak, penjenengan pilih mati sekarang atau mati besok-besok? Normalnya gimana? Ya besok-besok aja lah, jangan sekarang. Kita semuanya takut mati. Hanya takut mati itu, Bapak sekalian, ada yang takut mati karena cinta dunia, ada takut mati karena merasa belum siap untuk menghadap Allah Ta'ala, bekalnya merasa belum cukup. Kata Nabi, enggak begitu ya Aisyah, bukan begitu. Tapi orang mukmin itu ketika menjelang kematiannya, Allah akan sampaikan kabar gembira tentang ampunannya, tentang surganya, tentang rahmatnya, sehingga dia semakin rindu untuk ketemu dengan Allah Ta'ala. Sampai ketika jasad dia itu digotong atau dibawa
untuk ke kuburan, ungkapannya si mayit apa? Qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku. Dia ingin segera mendapatkan janji Allah, yaitu segera bisa bertemu dengan Allah. Ini jiwanya seorang mukmin yang istiqomah. Tapi para siapa yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, bentuknya di dunia ini, dia tidak pernah peduli dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, cuek dengan agama Allah. Dia nggak suka yang berkaitan dengan nyambung-nyambung kepada Allah Ta'ala. Dia lalai dengan semua yang dia lakukan. Dia benci banget dengan agama, benci banget dengan kewajiban agama, benci banget dengan urusan-urusan agama. Orang yang kayak gini, maka Allah pun juga akan benci ketemu dengan dia. Ketika menjelang meninggalnya akan disampaikan kabar menakutkan, azab Allah, tempat yang akan dia tempati, murkanya Allah, sehingga dia tidak ingin mati, dia tidak mau mati, tapi kematian harus terjadi. Dan cara mencabutnya malaikat digambarkan oleh Nabi kayak besi yang bersayap, besi punya sayap-sayap, bersayap-sayap, dimasukkan ke kapas yang basah lalu ditarik, sehingga alangkah sangat yaitu ngerinya pencabutan nyawa ini orang-orang ini kafir yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Sekalian perhatikan bagaimana nasib akhir kehidupan kita. Tapi akhir ini nggak bisa didadak. Akhir ini adalah proses dari ini awalannya. Al-awakhir mirasus sawabik. Akhir kejadian itu adalah warisan sebelum-sebelumnya. Maka dikatakan para ulama juga, ini man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana dia biasa menjalani kehidupan, kayak gitu pula nanti dia akan mengalami kematiannya. Kalau dia punya kebiasaan taat kepada Allah, dia baik dengan agamanya, dia saleh, kemungkinan besar diharapannya dia seperti itu akan mengalami kematian. Tapi kalau punya kebiasaan mendem, judi, berzina, maksiat, lalai dengan agamanya, kemungkinan besar dia akan matinya pun juga seperti itu. Kita sangat panjang banget sekalian, mudah-mudahan manfaat yang sekilas ini dan menjadi renungan kita. Ya, ini persiapkan diri kita baik-baik, perjalanan kita menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, waktu-waktu kita, kemudian Allah berikan istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini ada hadiah belum kita berikan, kita tanya-tanya aja sebentar. Pertanyaannya ringan-ringan aja. Pertama, tadi dikatakan, ya ini ada orang yang mereka itu tujarul akhirah dan ada tujarut ini ya, tujarul akhirah dan orang mereka tujar yang lalai dengan akhirat. Apa maksudnya? Ini tujarul akhirah. Silakan. Kenapa? Orang-orang yang mereka berdagang dengan Allah Ta'ala. Berikutnya Al-Quran tadi mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap jiwa pasti akan mengalami ini kematian. Berikutnya tadi sudah kita sebutkan pula diantaranya ini iblis di antara cara menyesatkan manusia akan menggunakan zuhrufal qauli ghurura. Apa artinya? Gimana Pak? Membuat kalimat yang indah yang penuh dengan tipuan. Berikutnya Quran itu ada yang dinamai dengan ini Ummul Kitab. Apa itu? Yang mana surat apa itu? Surat Ummul Kitab. Quran, surat-surat Quran yang namanya dengan istilah Ummul Kitab. Surat apa itu? Yang lain ada enggak? Ya Pak. Surat Al-Fatihah itu namanya adalah Ummul Kitab. Silakan Pak. Berikutnya Bapak sekalian,
Tadi sudah kita sebutkan pula, man asya ala syai' mata alaih. Gimana, apa artinya? Man asya ala syai' mata alaih. Atau ganti sekarang, ibu-ibu ada enggak? Ibu-ibu aja sekarang. Siapa istri Nabi yang paling pertama kali? Iya. Nggak tahu siapa yang jawab. Yang kedua, siapa istri Nabi yang paling gadis? Aisyah. Yang ketiga, siapa istri Nabi yang paling dicemburi oleh Aisyah? Sudah selesai, habis Pak sekalian, minta maaf atau nuwun atas perhatiannya. Semoga kita semuanya dijaga Allah SWT sehingga betul-betul bisa lurus sampai akhir kehidupan kita dan dipanggil Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma bi asma'ikal husna aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.